Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan Saudara Muhammad Tri Endriansyah. Pagi, Pak. Hari ini kita akan menyelenggarakan sidang akhir untuk Saudara Muhammad Tri Endriansyah. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang hari ini yaitu dosen bimbing pertama Bapak Budi Arvitama, tapi beliau tidak bisa hadir dan saya akan menggantikannya sebagai dosen pembimbing kedua. Lalu untuk Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama Bapak Adi Saputra dan Dewan Penguji kedua Bapak Ketut Bayu Yoga Bintoro. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat pada invitation email sebelumnya. Sebelum dimulai, saya persilahkan Saudara Muhammad Tri Endriansyah berdoa menurut agama dan kepercayaannya untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Sudah, Pak. Baik, Saudara Muhammad Tri Endriansyah, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan pada dosen pembimbing dan penguji pada invitation email. Saya persilakan pada Dewan Penguji untuk bertanya. Kesempatan pertama kepada Bapak Adi Saputra. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Handi. Selamat siang, Tri. Apa kabarnya? Selamat siang, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan ini ya, selamat ya. Kamu sudah masuk di tahapan terakhir ya. Mudah-mudahan lancar saja ya. Amin, amin. Jadi di sini saya dan Pak Bayu ya mencoba memberi masukan ya dari berkas skripsi yang sudah kamu kirimkan ke kami ya. Mudah-mudahan dari apa yang kami berikan ini nantinya akan memuluskan kamu untuk dapat menyelesaikan skripsi dan ya selesai dari ini ya mendapatkan gelar S1 ya, Eskom. Baik, dari berkas yang saya dapat di sini ya di sini kamu mengangkat dengan judul implementasi metode 3D Object Tracking sebagai sarana pembelajaran interaktif komponensivity motor ya menggunakan augmented reality di SMK Insan Mandiri Jakarta. Ya, benar ya? Iya, Pak, betul. Oke, dari apa yang sudah kamu buat di sini, ya kira-kira apa nih yang bisa kamu sharing? Ada nggak kendala? Ada nggak apa yang kamu dapatkan di lapangan? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk kendala sih, alhamdulillah tidak terlalu banyak gitu, Pak ya. Memang tempat yang saya tuju untuk melakukan penelitian untuk bikin aplikasi ini sih memang dari bekas sekolahnya ada Pak, anak mahasiswa juga Pak, satu angkatan juga sama saya si Beltan, jadi bekas sekolahnya dia Pak, dia alumni situ, jadi makanya untuk masalah informasi segala macam untuk izin-izin pun mudah Pak, dan juga udah dibantu sama Pak Yada waktu itu, jadi lebih cepat sih maksudnya untuk datang ke sananya. Oke, kenapa kamu tertarik membuat AR di SMK ini? Satu yang tujuan saya itu untuk bikin AR di SMK itu pertama mungkin untuk memperkenalkan AR itu sendiri sih Pak, augmented reality itu sendiri mungkin yang sekarang dikenal juga kayak apa namanya mulai booming atau famous itu kayak metaverse ya kan Pak. Nah cuman karena ini untuk sekolah kan ya untuk pembelajaran, jadi saya augmented reality pengen saya kenalin itu untuk nanti kedepannya siswa ini kalau memang nanti di dunia kerja atau di kuliah tentang augmented reality ini tidak terlalu
tabu gitu Pak. Jadi dia sudah bisa menggunakannya atau memahaminya lah tentang ER itu Pak. Oke, dari yang sudah kamu lakukan di lapangan nih, Iya. apa yang kira-kira masukan yang kamu dapatkan dari sekolahnya? Kalau untuk masukan, mungkin karena ini kan saya ngambil di batasan masa ini saya hanya bagian komponen CVT Pak ya. Mhm. Mungkin nanti kalau misalnya memang ada pengembangan atau diminta dari sekolah itu sendiri pun, saya juga siap membantu gitu kan. Dan juga dari sekolah itu juga menitipkan pesan kalau memang ada lagi yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang baru atau dengan metode yang baru, dipersilakan, di situ juga akan diizinkan. Dan ini sih Pak paling cuma bilang kalau memang ada lagi Mas, untuk mengenai gas buang Pak kalau untuk di sekolah itu Pak. Jadi mungkin bisa lebih ke IoT atau mungkin kecerdasan buatan Pak. Jadi dari gas buang itu dibikinin alat, dia minta kalau yang bisa untuk mengetahui penyakit motor sih, maksudnya kayak kerusakan motor. Itu doang sih Pak mungkin masukan dari sekolah yang saya tuju itu. Lalu ini di sini kan saya lihat kamu ada buat apps dari AR-nya ya, Iya yang Pak. bernama, di sini kamu berikan nama Arsindri, ya. Iya Pak. Apa tuh singkatannya apa tuh? Aplikasi augmented reality SMK Insan Mandiri Pak. Oke. Dan apa nih tanggapan dari apa namanya guru-guru dan mahasiswanya? Untuk tanggapannya mungkin yang saya terima juga mulai dari pengujiannya secara langsung, waktu itu kan saya memang lakukannya secara langsung, mereka sangat menerima sangat baik sih Pak, maksudnya kayak benar-benar berterima kasih lah udah sedikit membantu pengajaran, mungkin karena pandemi seperti ini sih Pak, mungkin hanya itu sih Pak, mereka memang benar-benar menerima baik sih Pak. Oke, di sini kan kamu mengangkat terkait dengan part CVT ya. Iya Pak. Oke, ini kalau boleh tahu mata pelajaran, maksudnya memang mata pelajaran apa nih? Memang Kompetensi khusus. keahlian Oh, khusus jadi Pak, memang nama. untuk apa namanya kompetensi keahlian ini memang ada untuk di kelas 2. Untuk kelas 2 ini untuk lebih ke praktik dan ada teorinya sih Pak untuk pemeliharaan mesin sepeda motor. Oh, berarti judul besarnya apa mata pelajarannya? Itu lebih ke keahlian kompetensi Pak. Oh, keahlian kompetensi. Iya Kemudian Pak. di dalamnya itu baru ada ini salah satunya itu komponen Ya CVT. seperti jadi kompetensi keahlian itu di dalam mungkin apa sih sebutannya kurikulum apa ya Pak ya? Mhm. Itu di dalamnya ada pemeliharaan mesin, terus ada perawatan elektrikal. Jadi lebih Mhm. ke menyeluruh untuk bagian vital di bagian motor sih Pak. Berarti kalau komponen CVT ini masuk di bagian mananya nih? Di Yang tadi pemeliharaan mesin. pemeliharaan mesin. Berarti di dalam Ya Pak. pemeliharaan mesin itu mesti banyak lagi. Masih banyak lagi. Oke. Oke, berarti dari awal pun kamu sudah apa mencoba menggali informasi dari sekolah ya. Iya Pak. Kira-kira implementasi dari AR ini baiknya di mana gitu bagian dari pembelajarannya. Iya Pak. Ya, yaitu bagus menurut saya ya karena kamu di sini lebih spesifik jadinya kalau dari beberapa apa penelitian yang sudah dilakukan teman-teman kamu kan ya itu tadi apa namanya capaian dari ataupun output dari pembelajaran tersebut kan masih belum fokus ke mana gitu kan, sedangkan kamu di sini kan memang sudah fokus. Makanya tadi saya tanya pembelajarannya itu pembelajaran apa namanya ya, kemudian berarti tadi masuk lebih spesifik lagi ke perawatan mesin ya, perawatan Iya mesin Pak. khususnya masuk ke ya istilahnya bagiannya itu untuk komponen CVT ya. Iya Pak. Di situ bagusnya di situ yang saya lihat ya, kamu lebih masuk lagi ke dalamnya gitu. Jadi kan capaian dari pembelajaran dari apa namanya perawatan mesin tersebut kan udah lebih spesifik. Kamu masuknya AR-nya itu untuk komponen CVT-nya, Iya Pak. ya kan? Nah, oke.
Di situ yang saya sangat sukanya di situ ya. Apalagi kamu ya ini kan memang masih apa namanya penelitian di awal ya, tahap awal, dan ada kemungkinan ke depannya kalau misalkan nanti apa namanya teman-teman ya adik kelas kamu nanti kalau misalkan ingin apa namanya mengisi bagian-bagian dari pembelajaran itu tadi ya, komponen apa perawatan mesin, yang mereka bisa masuk ke yang lainnya yang nanti jadi satu keseluruhan, bisa terbuat satu apps khusus memang untuk pembelajaran perawatan mesin ya. Jadi kalau dibuka itu kan jadi ada nih bagian-bagiannya. Oh, ini kalau misalkan masuk ke ini ke perawatan mesin, pembelajarannya ada pilihan nih. Oh, ini komponen CVT masuk lagi ke dalam, ya kan? Berarti kan udah spesifik nih. Nah, saya berharapnya seperti itu. Jadi keberlangsungan ke depan pun ada nih. Jadi kan kalau misalkan ya apa namanya nanti ada kerjasama dengan pihak sekolah, ya. Jadi kita bisa buat kerjasamanya jangka panjang gitu. Jadi kalau misalkan bisa jadi salah satu percontohan nih bagi apa namanya kerjasama antara universitas dengan sekolah nih SMK ya, khususnya untuk SMK apa tadi namanya Insan Mandiri Jakarta. Insan Mandiri ini ya, dan ini mungkin bisa jadi nanti diimplementasikan di SMK yang lain gitu. Itu yang dari beberapa penelitian yang lalu-lalu saya juga penekanannya ke situ. Jadi usahakan capaian dari pembelajaran itu ya jelas gitu, apa yang ingin dicapai dulu gitu. Jangan semuanya mau maksudnya jangan hanya implementasi AR aja ya. Tapi nggak tahu apa yang mau dicapai dari pembelajarannya gitu. Nah, ini yang saya suka dari kamu, penelitiannya sudah mengarah ke sana gitu, dan dari penjelasannya pun juga di sini terlihat ya apa namanya implementasinya itu seperti apa gitu. Itu yang saya apa namanya sukai dari penelitian kamu ini gitu. Jadi paling nggak ke depannya pun juga kamu ya mungkin nanti ada adik-adik kelas kamu yang ingin melanjutkan ini pun juga kamu bisa apa namanya mengarahkan mereka kira-kira oh gini nih. Ini saya udah pernah buat dahulu nih aplikasi AR-nya. Jadi mungkin mereka tinggal improvement aja nih ke depannya apa nih yang bisa apa namanya mereka lakukan di sekolah tersebut gitu. Ya. Itu yang saya apa namanya sukai di sini gitu. Cuman mungkin ada beberapa nih yang memang perlu kamu tambahkan saja sebenarnya untuk melengkapi penelitian kamu, misalkan seperti hasil pengujian ya. Nah, ini nanti mungkin kamu perlu merefer nih hasil pengujiannya itu. Kalau di sini kan kamu cuma menampilkan tabel kuesioner aja kan ya. Iya, Pak. Nah, nanti kamu perlu mengarahkan hasil dari apa namanya pengambilan datanya itu seperti apa. Nah, itu yang kamu perlu menampilkan di sini ya. Mungkin kamu sudah menaruhnya di lampiran, cuman belum terhubung ke sana gitu. Jadi kan agar memudahkan siapapun yang nanti yang melihat ini, jadi dia bisa membaca secara jelas ya apa yang sudah kamu lakukan itu ya. Kemudian ya ini sebenarnya ada beberapa catatan ya sedikit sih nggak banyak. Di sini mungkin banyak dibahas oleh Pak Bayu juga, mungkin bisa di cover Pak Bayu ya, misalkan kayak apa namanya di halaman 91 ini ya, ini kan ada pembagian berapa poin ya. Nah itu mungkin nanti apa namanya ini kan udah bagian dari sub babnya lagi kan, mungkin nanti bisa dibahas seperti apa namanya pembuatannya ya. Iya, Pak. Kemudian di sini ini mungkin ya. Ya mungkin untuk sedikit masukan saja kali ya untuk yang mungkin kesimpulannya di sini mungkin kamu perlu menambahkan saja bukan hanya hasil pengujiannya, tapi bagaimana apa
implementasi dari si AR ini di lapangan. Ya, itu kamu perlu menambahkan hasil implementasinya seperti apa. Karena kan ini kan sudah diimplementasi di mata pelajaran ya. Iya, Pak. Nah, itu nanti perlu kamu tambahkan di situ. Eh, ya mungkin ya itu sama ada satu subbab lagi ya, mungkin implementasinya itu ya di sini kan kamu hanya menampilkan hasil pengujian ya, pengujian Iya, Pak. dari metode implementasi metode ini ya. Iya, Pak. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi penjelasan menyeluruhnya, seperti apa sih hasil akhirnya. Jadi apakah sangat membantu dalam pembelajarannya kah? Maksudnya seperti apa yang bisa kamu sampaikan di sini? Ya, itu. Mungkin saya rasa itu saja karena saya lihat dari apa yang sudah kamu buat di sini sudah baik sih, sudah sangat baik sebenarnya. Cuman memang ini mungkin nanti bisa mungkin nanti coba kamu tanyakan dengan Pak Yada. Mungkin Pak Yada pun juga pasti akan mengarahkan untuk kamu membuat semacam nanti modul kah atau apa namanya nanti ya, yang bisa nanti menunjukkan ini loh hasil kerjasama ya, hasil penelitian ya dilakukan oleh mahasiswa ya antara mahasiswa trilogi TI khususnya dengan SMK ini ya, dan ini pun juga nanti bisa menunjukkan outputnya seperti apa gitu ya. Iya. Itu nanti mungkin dari Pak Ayat mungkin sudah mengarahkan kamu nanti ke depannya ya. Jadi ini bagus menurut saya, ini penelitian kamu sudah mengcover itu yang saya sangat inginkan sih sebenarnya dari awal. Jadi bukan hanya kamu buat AR, sekedar buat AR bisa menunjukkan 3D objeknya, tapi sedangkan output dari si mata pelajarannya itu nggak dapat. Sedangkan ini kan sudah spesifik nih, ya. Jadi masuk ke mata pelajaran pengecekan Pemeliharaan sepeda. Masuk spesifiknya lagi ke sepeda motor. Masuk spesifiknya lagi ke komponen CVT-nya, ya. Mudah-mudahan ya nggak tahu lah nanti gimana ke depannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa buat lebih lengkap lagi nih, bukan hanya cuma satu bagiannya aja, tapi keseluruhan dari pemeliharaan ini mesin motor ini, gitu. Ya, ya mungkin dari saya itu aja Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dek. Ya sama-sama. Oke, terima kasih Bapak Desa Putra. Sekarang saya persilakan Bapak Ketut Bayu Gabintoro untuk memberikan saran dan masukan untuk skripsi dari Saudara Muhammad Tri Endriansyah. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Handi. Tri, suara saya kedengaran jelas nggak? Jelas Pak. Oke, baik. Kita langsung mulai aja ya. Saya mau share screen punya saya deh ya, share screen. Jadi saya yang scroll langsung apa saja yang jadi poin-poin pembahasan. Oke, baik. Karena saya ini fokusnya ada di format penulisan, dan saya ngambil contoh yang ada di bab 4 ini nanti sebagai referensi atau contoh poin-poin perbaikan yang mungkin akan juga terjadi di bab-bab sebelumnya, bab 3 ataupun bab 2 ya. Oke, Pak. Oke, yang pertama sekali adalah ini. Pertama ini halamannya. Halamannya itu di tengah nggak sih seharusnya ya? Kalau di halaman iya Pak, pertama benar. setiap Kalau bab untuk harusnya awal bab, iya benar Pak, di bawah, di tengah bawah. Penghalamannya, format halamannya harus diperhatikan dan harus detail. Jadi ini lebih ke detail. Kemudian hasil dan pembahasan, saya pikir ini nggak ada masalah. Lalu, saya nggak tahu nih kalau di formatnya gambar ini bold apa enggak ya? Saya lihat sih kalau Mas, biasanya kalau merupakan judul sih.
biasanya sih boldnya. Tapi kalau kamu lihat di sana nggak ada boldnya, nggak apa-apa. Kemudian masukkan lagi berdasarkan gambar 4.2. Berarti ini kan gambar ini kan judul ya. Judul Iya, gambar Pak. ya. Berarti G-nya juga harus besar. Iya, Pak. Oke. G-nya Oke, harus Pak. besar. Lalu saya concern banget karena ini adalah laporan sehingga ini tuh nggak jelas. Gambar-gambarnya banyak yang nggak jelas. Terlalu kecil atau hanya sekedar screenshot terus di paint lalu ditaruh di sini. Jadinya ini apa ya? Ini gambar apa? Tuh. Ya, ini juga terjadi di gambar-gambar yang lain sih. Nah, kita lihat ya. Gitu. Sudah ya, dicatat ya. Nanti mungkin kamu bisa Ya. buka lagi. Nah, kemudian ini database aset bundle sama nih. Ini juga ini apa kok tiba-tiba ada gambar ini? Urgensinya ada gambar ini atau pentingnya munculnya gambar ini terhadap sebagai bagian dari pembahasan itu apa gitu loh. Apakah menginformasikan suatu hal atau kamu hanya ingin menggambarkan aja proses cara buatnya gitu. Oh, iya mungkin yang di atas dari yang gambar 42 itu mungkin tahapan awal dari pembuatan metode ini Pak, pembuatan marker ini. Jadi pas yang di bawah gambar selanjutnya ini gambar 43 ini merupakan setelah dari yang gambar 42 itu udah jadi, kita ngedownload database-nya itu Pak. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam Unity-nya itu Pak. Saya mau menjelasin itu sih Pak. Nah, berarti jangan tampilkan screenshot, tampilkan tabelnya dalam bentuk tabel atau apa, kita nggak tahu teknisnya gimana, ya kan? Jadi terlihat jelas apa atributnya dan lain sebagainya. Oke, lalu di gambar itu, setelah gambar itu penjelasan, ini kan udah diacu nih, gambar 4.3 ini. Habis itu di bawahnya adalah penjelasan detail dari setiap gambar. Oke, nah jadi ini pengantar masuk ke gambar 4.3. Di bawah ini adalah penjelasan detail dari gambar itu, sehingga penting gambarnya itu jelas. Iya Pak. Oke, lanjut ya. Nah ini ya masih bisa lah. Ini juga sama tadi masih saya perhatikan ada untuk apa gambar ini. Jadi untuk apa gambar ini gitu loh. Ya, jadi kalau mungkin kamu hanya misalnya butuh bagian yang ini, yang sebelah kiri yang penting, ya udah ini aja difokuskan, tapi biar terlihat jelas di dalam laporanmu, bukan screenshot yang kecil-kecil kayak gini. Jadi kalau saya lihat, saya sebagai orang awam membaca apa yang kamu buat, ya saya hanya ngelihat gambar aja tanpa saya tahu gambar itu apa. Jadi gambar itu nggak langsung dalam tanda kutip berbicara gitu loh. Arti ya? Iya, Pak. Kadang orang ngelihat gambarnya aja udah tahu apa artinya gitu. Jadi, oh gambar ini berkaitan dengan A gitu ya. Dia udah punya representasi semacam interpretasinya dia. Lalu untuk menguatkan interpretasinya dia baca tulisan di bawahnya atau kalimat penjelas dari gambar itu. Ya, jadi dengan adanya gambar itu juga membantu orang memahami secara cepat apa yang mau kamu sampaikan. Itu pentingnya. Oke? Gambar dan tabel sih. Ya. Nah, ini juga sama. Kemudian lanjut lagi ya. Ini gambar 4.6 ini sama, jadi ini belum dijelasin detail, penjelasan detail. Oke. Ini apa? Ini apa? Terus ini kan ada bagian-bagiannya ya. Saya pikir tuh dibongkar bagian-bagiannya gitu loh. Saya sebagai orang awam ya. Saya pikir dibongkar bagian-bagiannya, terus dikasih penjelasan, terus nanti bisa dianimasikan, gabung, dilepas. Kalau itu ada Pak, itu. ada Pak. Di gambar ini mungkin di perancangan antar mukanya Pak. Kalau untuk objek itu ada animasinya, jadi ada screenshotnya Pak. Jadi ini hanya yang 4.6 ini hanya gambaran awal di objek ini sudah muncul gitu loh Pak. Oke, kalau udah ada berarti bagus. Lanjut lagi. Nah ini juga sama. Ini buat apa? Urgensinya ada script ini. Kalau ini scriptnya bisa ditulis pakai notepad atau diperjelas langsung dalam bentuk diberikan kotak gitu ya. Kotak terus ada scriptnya, terus dia bold
fontnya juga ukurannya misalnya sama, misalnya 12 gitu kan lebih enak dibaca, lebih enak dijelaskan juga. Tuh. Jadi ini adalah lebih ke penulisan kamu, ini juga sama ya. Tuh. Atau mungkin dari screenshot ini dikasih komentar ini gunanya untuk apa, ini gunanya untuk apa pada gambar itu. Bisa juga dengan tekniknya seperti itu. Ya, Pak. Oke? Oke, Ya, Pak. lanjut. Baik. Oke, kontennya saya nggak ngarah ke sana ya. Kemudian ini juga sama di gambar ini. Ini Pak, untuk gambar yang apa namanya yang tadi untuk animasinya, penjelasan gambar bergeraknya itu. Oke, ini skripnya, tapi skripnya tadi seperti saya bilang jangan screenshot. Oke, lebih detail, lebih jelas. Nah, kemudian tabel itu memang benar ini di atas. Oke, lalu biasanya kan judul tabel yang ini nih apa namanya ya? Kolomnya ya, judul kolomnya itu kan biasanya bold ya. Iya, Pak. Biasanya bold, kemudian jadi kita tahu ini judul kolom ataupun isi dari kolomnya kita nggak tahu nih. Tapi kalau gini kan nggak jelas yang mana. Bisa aja kolomnya jadi row ke bawah gitu kan ya. Bisa jadi kan orang ngebacanya seperti itu. Samar ya, Pak. Iya, jadinya orang bisa ngebaca ini ke bawah ataupun ini ke samping kan gitu. Karena nggak tahu yang mana yang di bold sebagai judul judul kolom atau judul row. Oke. Lalu kalau kamu membuat tabel, ini kan terpotong tabelnya. Iya. Lalu ada tabel ini. Buatlah keterangan di sini. Sebentar. Seperti contohnya ini. Lanjutan tabel. Ini tabel. Ini lanjutan tabel 2. Jadi orang ngerti, ini adalah lanjutan tabel yang ada di atasnya. Itu pertama. Yang kedua adalah jangan kamu kasih gambar ataupun tabel satu halaman penuh tanpa penjelasan. Kecuali ini dibedakan alias kalau kita ini misalnya kayak gini nih. Ini landscape bentuknya nih. Tuh. Ini apa halamannya landscape karena memang khusus table. Kalau ini kan kamu jadinya bagian dari teks itu dan tidak dispesialkan gitu kan ya. Jadi jangan tinggalkan gambar ataupun tabel satu halaman penuh tanpa ada penjelasan. Kamu pikirkan itu gimana caranya. Kalau kamu nanti mau bikin ini full tabel semua, jadikan dia landscape. Terus di bawah setelah selesai halaman landscape-nya itu kamu kasih penjelasan in detail. Oke, detailnya. Ya. Ini kan ada banyak banget tuh. Ini ada berapa halaman ya? 2 sampai iya, Pak. Jadi ini halaman, untuk menjelaskan satu kriterianya sih, Pak. Jadi satu kriteria semua hasilnya baru ada penjelasannya paling bawah sih, Pak. Ini penjelasannya nih. Untuk tabel yang di atas itu yang pertama. Oke, ini lihat lagi ya. Pada wadah muncul objek berupa pose marker. Di sini ada pose marker 3, pose marker 2, pose marker 1, ada pose marker 3. Yang mana? Jadi ini keseluruhan Pak, pose marker itu keseluruhan dari saya kan misalnya ada satu bagian komponen CVT itu dia bisa dilacak atau di tracking dari beberapa posisi Pak. Jadi beberapa pos kanan, kiri, depan. Jadi langsung keseluruhan sih Pak penjelasannya. Mana tulisan di sini yang mengatakan demikian? Nggak ada kan? Yang tahu kan kamu kan? Iya, maksudnya pose markernya itu sih yang berupa pose marker dari pose marker sampai ke bawah sih paling penjelasan untuk semua itu. Jadi keseluruhan saya menjelasinya, Pak.
Oke, post markernya. Ini ada post marker 1, satunya ada 2, ada 3 gitu kan tuh. Maksudnya adalah ini kan yang tahu kamu. Orang yang baca, buat saya ini sama aja gambarnya, nggak apa ya? Ini apa ya bedanya? Post marker yang pertama sama ada lagi satu kan gitu jadinya aneh. Oh, walaupun gambarnya beda, tapi post marker yang ini sama post marker ini apa? Misalnya kan kamu bisa kasih gini, post marker cover. Oh iya Pak. Iya. Post marker jeroan dalam ya. Iya. Misalnya gitu. Iya, Atau paham. apanya yang saya nggak ngerti itu. Jadi orang tahu, oh oke, ini maksudnya ini berbeda. Si nomor 1 ini, nomor 2 ini. And then kamu bisa jelasinnya tuh enak di sini. Iya, Post marker cover itu menjelaskan tentang bagian depan dari apa yang mau saya sampaikan. Post marker 2 berbicara post marker misalnya jeroannya gitu, GPT-nya berkaitan dengan ABCDE. Gitu kan enak kan? Iya Pak. Jadi orang yang baca itu ngerti. Oke, itu ya. Ini juga sama nih. Apa beda? Oh, ini jarak. Ya, tadi post marker, ini jarak. Ya. Nah, tabelnya ini, tabel 4.1. 4.2-nya nggak diacu. Jadi kalau kamu mau bikin tabel, di atasnya tabel tuh diacu dulu. Ditulisin dulu, bla 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 bla, dapat dijelaskan pada, dapat dilihat atau dideskripsikan pada tabel 4.2. Baru tabel 4.2. Set, ini tadi masih sama kesalahannya. Set, selesai. Kasih penjelasan. Nah, ini udah benar. Tabel 4.2 bercerita tentang apa. Oke, detail seperti itu. Gitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Itu sih, ini mencolok sekali karena dia menghabiskan porsi banyak halaman dan itu tidak dijelaskan secara signifikan. Jadi kamu kasih gambar tapi penjelasannya itu nggak signifikan. Gitu. Padahal dia 3-4 halaman tapi penjelasannya hanya set cuma segitu doang. Ya kan? Iya, Pak. Tabelnya 3 halaman. Oke? Oke, Pak. Karena kalau ini merupakan bagian penting dari penelitian kamu, berarti ini punya penjelasan yang porsinya itu lumayan banyak di sini. Banyak aspek yang kamu jelaskan di sini. Ya, walaupun ini sama kayak yang tadi di awal nih ya, ada 80% cukupnya cahaya atau kurangan cahaya. Saya pikir ini nggak ada kaitannya dengan apa yang kamu mau bikin sih sebetulnya. Ya kan? Apa hubungannya cahaya sama mata pelajaran itu tuh? Ini kan cara kamu membuat ini kan supaya jelas gitu kan? Bukan Pak. Jadi di metode saya ini pengadaan cahayanya ini maksudnya di saat melakukan tracking cahaya, maksudnya cahaya di lingkungan sekitar tuh untuk dilakukan tracking itu cukup atau tidak. Kalau misalnya gelap itu dia ada kekurangannya, dia rada lama untuk mencocokkan marker tersebut, Pak. Ada kaitannya sama membuat orang mengerti tentang GPT? Paling kaitannya ini paling di saat penggunaan aplikasi ini di saat cahayanya kurang atau itu sih Pak, paling ada pengaruh untuk penggunaannya. Berarti kan kamu hanya sebenarnya memberikan sebuah keterangan, benar nggak sih? Kalaupun itu kamu menggunakan suatu metode tertentu misalnya untuk mengecek intensitas cahayanya, hanya cukup keterangannya. Karena dari judul kamu, itu kamu harusnya fokus ke penjelasan tentang si siswanya ngerti apa enggak tentang GPT berdasarkan AR yang kamu buat. Benar nggak sih? Iya, Pak. Kalau saya sebagai orang awam gitu, benar nggak sih? Baca benar, punya Pak. kamu. Ya kan? Nah, kalau ini ada 80% cahaya, 40% kurang cahaya, yes, kasih itu keterangan. Jadi kamu bisa bilang gini, dengan 80% cahaya, ini berkaitan dengan kejelasan objeknya. Saat objek jelas, mahasiswanya menangkap lebih jelas atau lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan kualitas dengan cahaya misalnya 40%. Kan gitu. Semua dikaitkannya dengan mata pelajaran yang ada di sana kan, tentang pengertian, tentang manfaat yang kamu berikan terhadap siswa dalam hal meningkatkan pengertian mereka kan tentang GPT ini. Benar nggak sih? Benar, Pak. Menurut saya sih gitu.
Nah, jadi ini ya boleh, tapi ini bukanlah porsi yang kamu tonjolkan. Ya, walaupun sebenarnya mungkin kamu pusing memikirkan itu, tapi itu bukanlah porsi yang jadi penting banget gitu. Ya. Lalu ini sama kayak seperti tadi yang depan, yang awal tuh ini kuesioner validasi. Harusnya ini berisi nilainya. Misalnya ada berapa jumlah respondennya, berapa yang ngambil yang ngasih nilai 4, ngasih nilai 3. Jadi tidak kosongan kayak gini. Ini nggak ada informasi apapun kan di sini. Walaupun kamu ingin memberikan gambaran bahwa ini adalah pertanyaannya, benar nggak? Iya Pak, benar. Hanya itu doang kan? Nah, itu harusnya nggak ada di bab 4. Itu ada di bab 3 atau dilampirkan. Ini udah hasilnya. Oke, dari nomor 1 ini berapa yang kasih nilai 4, berapa yang kasih nilai 3 gitu loh. Iya, iya Pak. Oke, baru ini nanti nyambung ke sini. Ya kan? Kurang lengkap, iya Pak, kurang lengkap. Jadi ini nggak ngomong apapun, tiba-tiba muncul ini. Oke, jadi Oke, Pak. ini apa? Jadi ini harus oke dulu. Berapa respondennya, berapa yang jawab 4, 3, 2, 1 pada setiap pertanyaan ini. Jadi matriks yang kamu buat dulu. Habis itu baru dia buat chartnya. Oke, lalu chart ini adalah kurang gede. Nggak ada yang lebih gede apa dari ini. Kecil amat. Ya, harus begini dulu ya. 80%, 20%. Biru sangat setuju dan lain sebagainya. Ya kan? Gedein semuanya. Sejelas proporsional sih maksudnya. Ya, jadi orang kira-kira bisa bacalah gitu. Jelas ya. Ini 114 ini 114 apa? Ini 95% ini 95% apa? Misalnya ini meter, ada satuannya meter. Oke, terus ini kan kamu kasih penulisan nih. Ini variabelnya apa ya? Kalau tiba-tiba misalnya gini, A sama dengan 24 kali 4 ditambahkan ada A variabelnya. Jadi nanti kamu jelasinnya kan A itu adalah berisi tentang kan gitu kan. Ya, Pak. Bener kan? Nah ini kan, ini apa ya? Terus ini buat ngitung apa? Untuk menghitung masalah apa? Kan ini gak ada problemnya jadinya. Oke, apakah ini jumlah siswa? Kalau jumlah siswa berarti tulis aja siswa gitu. Sama dengan 24 kali 4 misalnya kayak gitu. Misalnya. Nah kayak gini bagus nih. P sekian kali 100% sama dengan 95. So, P adalah persentase. Persentase apa? Persentase itu hasil keseluruhan, Pak. Hasil keseluruhan nilai. Persentase itu adalah nama simbol nggak sih? Simbol persen. Kalau kamu mau ngasih judul persentase kan ada persentase jumlah siswa, persentase persentase misalnya jumlah siswa yang mengerti, misalnya kayak gitu, jumlah siswa tidak mengerti kan gitu kan? Iya, Pak. Ya kan? Jadi persennya itu apa? Jadi kamu persentase apa? Oke, jumlah skor keseluruhan, skor apa? Skor bola kah? Skor ujian UAS kah? Ya kan? Iya, Pak. Jadi detail. Ini juga sama kecil, nggak kelihatan apapun. Seperti ini, sepertinya cuma ini doang yang diganti, gambarnya sama gitu loh. Saya sebagai orang awam yang sekilas melihat gitu. Ya ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Tuh, ya. Poin ketiga, lalu kasih penjelasan. Menurut saya ini adalah inti dari penelitian kamu, sehingga ini harus dibahas secara mendalam berdasarkan analisis yang kamu dapatkan saat kamu menyusun tahap analisis di bab 3-mu. Atau kalau kamu pakai waterfall mungkin di tahapan apa tuh tahap kedua ya? Analisis data mungkin ada cara-caranya gitu. Nah, bandingkan hasil ini menjawab dari analisis yang di atasnya tadi di bab 3 itu. Jadi ini karena ini adalah inti yang kamu mau jelaskan tentang seberapa besar peran
apa yang kamu mau kerjakan, ya apa yang kamu kerjakan ini terhadap pengertian pengertian atau mata pelajaran tentang CVT. Nah, kamu harusnya kasih porsi yang paling banyak ada di poin ini tentang ini gitu. Oke? Oke, Pak. Sama nih. Iya masih sama sampai poin 5 Pak, begitu semua Ya penjelasannya. betul. Nah, tapi ini ada penjelasannya bagus sih. Ya, tapi menurut saya kurang representatif karena disinilah nilai lebihmu. Dari di angka-angka inilah kamu nanti bisa mempermudah kamu dalam menulis paper atau jurnal. Oke, kamu nggak akan tuh nampilkan gambar-gambar cover yang tadi di tabel banyak-banyak kan di jurnal kan, karena jurnal kan terbatas. So, poin-poin inilah yang harus kamu kuatkan. Gitu ya. Oke, Pak. Terlepas dari apa ini kontennya. Ya, kan saya nggak tahu ini kontennya apa. Oke. Nah, ini kalau ini persamaan mungkin ada judul persamaannya juga. Gitu. Lalu kesimpulannya tidak ada kesimpulan yang membuat kamu, internet saya unstable. Tidak ada kesimpulan yang menjawab ini barusan ini nih. Masih jelas nggak suara saya? Masih jelas, Pak. Oke. Tidak ada kesimpulan yang menjawab ini nih, yang kamu simpulkan berdasarkan hasil pembahasan kamu tentang ini. Padahal ini adalah inti dari apa yang kamu mau sampaikan di penelitianmu. Oke? Tuh, malah yang kamu fokuskan kondisi cahaya, kondisi kurangnya cahaya, ya kan? Mencocokkan garis bantu, itu yang kamu munculkan. Padahal itu nggak dites loh. Yang dites itu berdasarkan yang tadi itu kan, yang udah kamu buktikan kan. Mungkin kalau untuk yang ini dari poin 1 sampai 3 itu untuk tabel yang pengujian dari aplikasinya, Pak. Dari metodenya itu sendiri. Nah, untuk yang tabel yang untuk validasi pengguna itu di poin 4. Iya, Pak. Jadi saya menjelaskan apa yang saya itu sih, Pak, di bab 5 ini. Nah, sekarang ya, perhatikan ini. Hasil pengujian aplikasi augmented reality menggunakan bla 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 sangat baik. Oke, sangat baik ya kamu bilang ya. So, kalau saya cek ini di tujuan penelitian kamu, oke, ada nggak kata-kata yang bilang bahwa metode tertentu yang sebelumnya nggak ada itu kurang baik sehingga punya saya ini menghasilkan yang lebih baik? Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Ini kan kamu ngambil kesimpulan 4. Lihat tujuan penelitian kamu ada berapa sih sebetulnya? Begitu lihat ya, iseng-iseng ya. Tuh. Tujuan kamu hanya berapa tuh? Untuk meningkatkan pembelajaran yang intensif, kata intensif dan interaktif muncul di kesimpulan. Ya kan? Ya. Memudah siswa menguasai materi komponen CVT akan metode sekian buktikannya. Tadi kan kamu udah buktikan lewat chart itu kan? Benar kan? Ya, nah, Pak. itu kan bisa membuktikan dia intensif atau interaktifnya, benar nggak sih? Tingkat interaktif. Kalau saya gali lagi, mana pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya intensif, mana yang menjawab tentang interaktif, bisa panjang lagi. Benar kan? Mana yang di sini yang ngebahas tentang cahaya-cahaya tadi? Ada nggak? Nggak ada sih, Pak, kan? cuman iya. Makanya cahaya-cahaya itu tidak perlu kamu munculkan di sini. Oke, yang kamu munculkan itu adalah yang nomor 4 ini nih. Kenapa 94% ini? Ngerti nggak? Kenapa 94% ini? Itu yang dibahas mendalam. Oke? Oke, Pak. Ada apa dengan yang 6%-nya? Itu yang kamu bahas. Yang ini
ya biarlah dia di bahasan, tapi dia tidak masuk di hasil kesimpulan kamu. Karena kalau ini saya bandingkan tadi dengan intensif dan apa tadi itu, ya nggak ada. Ini nggak ada kata-kata intensif segala macam kan? Tuh, sangat baik diterima dan lain sebagainya. Padahal tadi membantu apa tadi ya? Saya lupa di atas itu. Membantu siswa untuk belajar intensif serta interaktif sih Pak yang dia terima untuk Betul, tujuannya. tentang CVT kan? Nah, di sini ada nggak kata-kata CVT? Iya nggak ada Pak. Ini belajar sejarah atau belajar matematika jadi. Ya kan? Ya Pak. Tuh, itu maksud saya. Jadi ini sebenarnya lebih sederhana. Jadi ada beberapa yang harus kamu justru dihapuskan, tapi justru yang ada satu poin yang benar-benar kamu detailkan. Jadi kesimpulanmu ini merupakan intisari dari apa yang kamu kerjakan. Jadi orang ngebaca ini tahu 94% orang ini mengerti atau terbantu dengan ER yang kamu buat tentang CVT. Sedangkan 3%-nya mungkin tidak terbantu karena mungkin dia terkendala apa-apa. Sedangkan 3%-nya lagi mungkin tidak mengikuti survei dan lain sebagainya atau abstain dan sebagainya. Itu kasih penjelasan kayak gitu penjelasannya. Itu contohnya ya. Kan kamu yang tahu hasilnya kan gitu. Ya Pak. Ya. Nah, mungkin dari 3% itu tidak jelas karena objek tersebut kurang bagus hasilnya dilihat dari sisi kamera 30 cm, 40 cm jaraknya. Mungkin bisa kayak gitu jawabannya kan? Dikait-kaitkan. Ya, gitu ya. Ya. Kebayang nggak? Oh, masih nomor 5 toh. Oh, ini baru muncul penggunaan saran. Dapat berjalan baik dan lancar. Nggak ada hubungannya ya. Karena di tujuannya nggak ada yang ngomongin ini lancar atau tidak lancar. Oke, so balik kamu di kesimpulan, lihat tujuan penelitian kamu, sesuaikan dengan bahasan kamu. Bahasan tadi itu kira-kira menjawab nggak dari tujuan yang kamu mau ambil. Lalu di kesimpulan kamu kasih statement di mana dia menjawab tujuan apa enggak berdasarkan data-data yang sudah kamu bahas di bahasan di bab 4. Oke? Oke. Oke, itu sih dari saya stop dulu di sini. Kemudian saya kembalikan ke Pak Handi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu. Baik, terima kasih pada Bapak Ketut Bayu Gapintoro yang memberikan saran dan kritik bagi pengembangan dari skripsi Saudara Muhammad Tri Endriansyah. Baik, selanjutnya Saudara Muhammad Tri Endriansyah. Setelah sesi tanya jawab ini, saya akan pindahkan Saudara ke waiting room terlebih dahulu. Kami, dosen penguji dan pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silakan standby di sana. Sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini, gitu ya. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, Saudara Muhammad Tri Endriansyah, sebelum kita dengarkan hasil putusan rapat Dewan Pembimbing dan Penguji, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Saya akan bacakan persyaratannya. Saudara harus menjawab dengan pernyataan bersedia atau tidak bersedia. Namun kalau ada salah satu yang tidak bersedia, maka kelulusan ini dapat diundur. Seperti itu ya. Baik, yang pertama, apakah Saudara Muhammad Tri Endriansyah jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Bersedia Pak. Apakah Saudara Muhammad Tri Endriansyah jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan kewajibannya yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau konferensi internasional? Bersedia Pak. Apakah Saudara Muhammad Tri Endriansyah jika dinyatakan lulus bersedia untuk menjadi pembicara dalam suatu temu ilmiah atau webinar mengenai topik yang diangkat dalam skripsi? Bersedia Pak.
Apakah saudara Muhammad Tri Endriansyah jika dinyatakan lulus sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat ke media massa? Bersedia, Pak. Apakah saudara Muhammad Tri Endriansyah jika dinyatakan lulus bersedia mengikuti urusan pasasir mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Bersedia, Pak. Apakah saudara Muhammad Tri Endriansyah jika dinyatakan lulus bersedia untuk mengurus surat keterangan penelitian di tempat lokasi penelitian saudara? Bersedia, Pak. Baik, terima kasih atas jawaban saudara Muhammad Tri Endriansyah. Kini waktunya mendengarkan putusan hasil sidang yang akan saya bacakan. Baik, saudara Muhammad Tri Endriansyah. Berdasarkan rapat Dewan Penguji dan dosen pembimbing, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Implementasi Metode 3D Object Tracking sebagai sarana pembelajaran interaktif komponen CVT motor menggunakan augmented reality dengan studi kasus SMK Insan Mandiri dinyatakan lulus dengan revisi. Makasih, Pak. Dengan nilai 85 atau nilai mutunya A. Dengan ini kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar sarjana komputer. Terhitung pada hari Kamis 27 Januari 2022 dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu 2 minggu setelah sidang pada hari ini. Demikian sidang skripsi pada hari ini. Saya berterima kasih kepada dosen penguji dan saudara Muhammad Tri Endriansyah. Sidang saya tutup. Terima kasih dan selamat siang semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, selamat ya, Tri ya. Terima kasih, Pak. Makasih.